wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Mbak. Perkenalkan, saya Friski Nurbani Alifa dari Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan dini penyakit glaukoma. Yang mana penyuluhan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu diharapkan setelah mengikuti penyuluhan ini pasien dapat mengerti apa itu penyakit glaukoma. Sedangkan tujuan khususnya setelah melakukan penyuluhan ini diharapkan mahasiswa dan pasien dapat memahami apa itu pengertian glaukoma, tanda-tanda gejala glaukoma, penyebab glaukoma, dan komplikasi serta penata laksanaan glaukoma. Sebelum kita akan memulai penyuluhan ini, saya akan bertanya dulu kepada Mas, apakah Mas tahu apa itu glaukoma? Glaukoma kalau nggak salah penyakit mata ya, Mbak ya? Nah, betul, glaukoma itu penyakit mata. Tapi lebih tepatnya glaukoma adalah sekelompok gangguan-gangguan yang melibatkan beberapa perubahan atau gejala patologis yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokuler atau TIO dengan segala akibatnya. Maksudnya di sini bola mata itu terdapat tekanan intraokuler. Nah, kalau pada mata normal itu tekanan intraokulernya 10-20 mmHg. Tapi kalau pada mata glaukoma itu lebih dari 20 mmHg. Kemudian ada penyebab dari glaukoma. Glaukoma itu disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya faktor resiko. Ada bila umur di atas 45 tahun itu bisa beresiko terkena glaukoma. Kedua, ada riwayat glaukoma keluarga. Jadi misalkan keluarga Mas itu ada salah satu yang terkena glaukoma, ya bisa kemungkinan beresiko untuk terkena glaukoma juga. Yang ketiga ada keturunan ras hitam, terus diabetes mellitus, kemudian riwayat peningkatan tekanan dalam mata. Yang terakhir adalah pemakaian kortison atau steroid di mata atau secara sistematis melalui mulut atau disuntik. Jadi maksudnya di sini itu kalau Mas mengonsumsi obat-obatan yang mengandung steroid atau kortison itu bisa beresiko terkena glaukoma. Kemudian ada apa sih tanda gejala dari glaukoma? Tanda dan gejala dari glaukoma itu yang pertama ada nyeri pada mata atau pada sekitarnya, bisa di kepala, telinga atau hidung. Kemudian pandangan kabut, melihat halus sekitar lampu. Pandangan kabut ini jadi Mas kalau melihat benda sesuatu itu seperti bayang-bayang, ada yang menghalangi mata. Kemudian ada mual, muntah, berkeringat. Selanjutnya matanya merah, hiperemia konjungtiva dan siliar. Kemudian visus menurun, edema kornea, bilik mata depan dangkal, pupil lebar lonjong, tidak ada refleks terhadap cahaya. Jadi kalau tersorot cahaya itu kayak nggak silau, kayak nggak apa gitu. Kayak nggak kerasa berarti. Kayak nggak kerasa, iya. Terus selanjutnya yang terakhir ada TIO meningkat. Tadi kan udah jelaskan, TIO normal itu 10-20 mmHg. Jadi kalau pada glaukoma itu TIO lebih dari 20 mmHg. Selanjutnya apa sih komplikasi dari glaukoma? Komplikasi glaukoma pada umumnya adalah kebutaan. Kebutaan ini kondisi matanya yaitu kornea terlihat keruh, bilik mata dangkal, pupil atrofi dengan ekskavasi atau pengauan, glaukomatosa, mata akan sangat keras seperti batu dan rasanya sangat sakit. Ya, selanjutnya bagaimana cara penata laksanaan dari penyakit glaukoma? Yang penata laksanaan ada dua, yaitu perawatan dan pencegahan. Yang pertama itu perawatan. Perawatan kalau terkena glaukoma ada tiga. Yang pertama tetes mata. Tetes mata digunakan untuk menurunkan tekanan di mata, dan ini biasanya tetes mata digunakan untuk pertolongan pertama untuk mengendalikan onset glaukoma. Yang kedua ada terapi laser. Perawatan ini bervariasi tergantung tingkat keparahan penderita dan bertujuan untuk mengurangi tekanan di mata. Selanjutnya yang ketiga ada pembedahan. Jadi pembedahan dilakukan
ketika semua opsi sudah tidak bisa dilaksanakan atau gagal, seperti tetes mata dan terapi laser itu gagal, jadi harus dilakukan pembedahan atau operasi. Dan ini untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh glaukoma dan mengembalikan penglihatan. Jadi matanya itu diangkat karena matanya sudah rusak dan tidak dapat fungsi kembali. Oh iya. Nah, selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan agar terhindar dari glaukoma. Yang pertama, sebagian besar faktor resiko glaukoma seperti usia, keturunan, dan etnik tidak dapat cegah. Tadi kan udah dibilang ya, itu penyebabnya ada usia. Kalau usia sudah lebih dari 45 itu pasti beresiko. Apalagi ini juga keturunan. Keturunan pasti lebih beresiko terkena glaukoma juga. Iya. Yang kedua, jika memiliki sejarah glaukoma dalam keluarga atau mengonsumsi obat-obatan beresiko tinggi, pemeriksaan mata teratur sangatlah penting untuk deteksi dini glaukoma. Jadi kayak misalkan Mas tadi ya, mengonsumsi obat-obatan yang mengandung steroid atau obat-obatan yang berisiko tinggi, itu harus dilakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui apakah ada glaukoma sejak dini. Yang ketiga, begitu terdeteksi glaukoma, umumnya memerlukan pemeriksaan dan kontrol seumur hidup. Tujuan terapi glaukoma adalah untuk mengontrol tekanan bola mata. Jadi misalkan udah terdeteksi tuh tanda-tandanya, tanda-tanda terjadi glaukoma, Mas harus periksa seumur hidupnya, harus kontrol ke dokter seumur hidup. Yang terakhir, menjaga tekanan bola mata dalam kisaran normal atau sesuai dengan target tekanan. Sangat penting dalam menjaga penglihatan. Nah, selanjutnya ini ada mata normal dan mata dengan glaukoma. Mata normal itu seperti ini ya. Kalau mata glaukoma itu terjadi peningkatan tekanan intraokular yang terus-menerus sehingga mengakibatkan kerusakan serat saraf optik. Jadi seperti itu kalau mata glaukoma. Jadi penjelasan dari penyuluhan sudah selesai. Ya. Apakah Mas ada yang ingin bertanya? Tidak ada kayaknya deh, Mbak. Kalau Mas sudah paham dan nggak ada yang ditanyakan, saya boleh bertanya dong kepada Mas. Boleh. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya glaukoma itu apa. Mas boleh jelaskan lagi pengertian glaukoma itu apa? Ini itu ya pemahaman saya tadi ya. Glaukoma itu sekelompok gangguan-gangguan yang melibatkan beberapa perubahan atau gejala patologis yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokuler intraokuler dengan segala akibatnya. Nah, kalau nggak salah gitu ya, Mbak. Ya, itu bagus sekali, tepat sekali. Kemudian kan tadi udah dijelaskan tanda-tandanya tuh. Iya. Coba Mas jelaskan lagi apa tanda-tanda terjadinya glaukoma. Tanda-tanda terjadinya glaukoma itu nyeri pada mata, terus pandangan kabut, kalau nggak salah ya, pandangan kabut, mata memerah, sama tio meningkat. Ya betul. Tadi kan udah dijelaskan. Iya. Tio itu tekanan intraokuler. Kalau pada Kalau pada mata normal itu tionya berapa, Mas? Tadi berapa ya? 20 10 sampai 20. Nah, betul sekali, 10 sampai 20. Nah, jadi sudah selesai ya penyuluhan saya. Iya. Ada yang belum jelas lagi, Mas? Kayaknya udah jelas semua deh. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan Mas sudah paham semua, saya akhiri penyuluhan ini. Terima kasih atas waktunya, semoga Mas sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Mas. Ya.